Ketemu lagi dengan saya, Jasa Abdallah. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi atau diferensial. Apa sih turunan fungsi atau diferensial itu? Diferensial ini merupakan teori yang membahas tentang adanya perubahan, di mana perubahannya itu sangatlah kecil. Diferensial merupakan konsep utama di kalkulus. Jadi, untuk memahami konsep-konsep selanjutnya, kita harus memahami dengan seksama konsep dari turunan fungsi ini atau yang biasa kita kenal dengan diferensial. Yuk ke pembahasan. Nah, misalkan kita memiliki kurva seperti ini. Nah, misalkan titik A yaitu memiliki koordinat X dan Fx, dan titik B yaitu memiliki koordinat X ditambah delta X dan Fx ditambah delta X, di mana delta X merupakan jarak dari titik X1 dan X2. Delta Y merupakan jarak dari titik Y1 dan Y2. Sehingga dapat kita simpulkan titik A memiliki koordinat X, Fx, dan titik B memiliki koordinat X ditambah delta X dan Fx ditambah delta X. Lalu, apa sih yang harus kita cari tahu dalam konsep diferensial ini? Yang ingin kita cari tahu adalah tingkat kemiringan suatu titik, atau yang biasa kita kenal dengan gradien. Nah, misalkan kita ingin mencari tahu tingkat kemiringan garis AB. Nah, kita tahu kan rumus gradien yaitu delta Y per delta X. Sehingga dari titik A dan titik B diperoleh M sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx per X ditambah delta X dikurangi X. Karena ada yang sama, kita kurangkan sehingga diperoleh M sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, ini adalah tingkat kemiringan garis AB gitu. Tapi bagaimana jika kita ingin mencari tahu atau mengetahui tingkat kemiringan setiap titik yang berada pada kurva? Misalkan titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini, atau dimanapun, asalkan melalui kurva di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan titik B kita dekatkan sampai delta X-nya mendekati 0 gitu. Sehingga dapat kita tuliskan, nah misalkan titik B nya kita dekatkan segini sehingga delta X nya itu mendekati 0. Nah, untuk mencari tingkat kemiringannya kita gunakan limit delta X mendekati 0 dari Fx ditambah delta X dikurang Fx per delta X. Nah, sama dengan dy per dx. Mengapa saya menggunakan ini? Karena ini merupakan lambang Leibniz. Karena perubahan delta Y dan delta X-nya itu sangatlah kecil. Nah, inilah yang dinamakan dengan turunan fungsi atau konsep dari diferensial ini. Nah, karena titik tersebut memiliki delta X yaitu mendekati 0 gitu, sehingga kita ibaratkan titik tersebut itu bukan memiliki dua titik, melainkan titik tersebut sudah menjadi satu titik. Sehingga gradien tersebut bukan lagi gradien dari garis lurus, merupakan gradien dari garis singgung karena garis tersebut menyinggung di satu titik gitu. Karena titik tersebut itu kita ibaratkan satu titik gitu, karena delta X-nya itu mendekati sangat kecil yaitu mendekati 0. Sehingga dapat kita simpulkan turunan fungsinya yaitu dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana mencari perhitungan dalam aljabarnya. Kita misalkan fx sama dengan x pangkat n. Kita tahu bahwa dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Jadi diperoleh dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 karena fungsi fx yaitu x pangkat n, sehingga diperoleh x ditambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, bagaimana kita mengerjakan bentuk ini? Caranya yaitu kita ubah bentuk ini, kita bongkar bentuk ini terlebih dahulu.
Nah, kita tahu bahwa dalam aljabar yaitu A ditambah B pangkat 1 sama dengan A ditambah B. Jika A ditambah B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B, sehingga diperoleh A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Jika A ditambah B pangkat 3 sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, bagaimana sih kita cara menentukan bentuk-bentuk tersebut? Nah, pola-pola tersebut kita bisa gunakan dengan segitiga Pascal atau bisa juga menggunakan dengan binomial Newton. Nah, binomial Newton yaitu A ditambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N dikali A pangkat N dikurangi 1 dikali B ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 dikali 1 A pangkat N dikurangi 2 dikali B kuadrat ditambah titik-titik sampai ditambah B pangkat N. Sehingga dari rumus binomial Newton kita peroleh dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 x ditambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 x pangkat n ditambah n dikali x pangkat n dikurangi 1 dikali delta x ditambah n dikali n kurangi 1 per 2 dikali x pangkat n dikurangi 2 dikali delta x pangkat 2 ditambah titik-titik sampai delta x pangkat n. Kemudian dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, di sini ada yang sama yaitu x pangkat n dikurangi x pangkat n, kita kurangkan yaitu habis. Nah, kemudian kita bagi dengan delta x. Nah, sehingga diperoleh limit delta x mendekati 0 n dikali x pangkat n dikurangi 1 ditambah n dikali n dikurangi 1 per 2 dikali x pangkat n dikurangi 2 dikali delta x ditambah titik-titik sampai ditambah delta x pangkat n dikurangi 1. Nah, karena yang memiliki delta x yaitu suku kedua, ketiga sampai seterusnya, kita substitusikan delta x-nya sehingga diperoleh dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n kali x pangkat n dikurangi 1 ditambah 0 0 tambah titik-titik sampai 0. Karena berapapun bilangan jika dikalikan 0 pasti hasilnya akan 0. Sehingga dapat saya simpulkan fx sama dengan x pangkat n turunannya atau diferensialnya yaitu f aksen x sama dengan dy per dx yaitu n dikali x pangkat n dikurangi 1, yaitu pangkatnya dikalikan ke depan kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Sekali lagi, turunannya yaitu pangkatnya dikalikan ke depan kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ke soal. Nah, kita tahu kan bahwa fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian dikali x, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Misalkan ada soal yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2, maka f aksen x-nya yaitu pangkatnya dikalikan ke depan, jadi 2 dikali 3 dikali x, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 sama dengan 2 dikali 3 6, kemudian x pangkat 2 dikurangi 1 yaitu pangkat 1, sehingga f aksen x nya sama dengan 6x. Nah, jika ada soal fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x, maka f aksen x nya sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 3 dikali 1 dikali x pangkat 1 dikurangi 1, diperoleh 4x ditambah 3. Jadi f aksen x dari
2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 4x ditambah 3. Nah, jika ada soal fx sama dengan 5x, maka turunannya f aksen x sama dengan 1 dikali 5 dikali x pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, dapat kita simpulkan jika ada soal 5x atau 3x, maka turunannya yaitu koefisien dari variabelnya tersebut. Bagaimana jika fungsinya berupa nilai saja fx sama dengan 2? Maka kita bisa ubah fx sama dengan 2 yaitu fx sama dengan 2x pangkat 0, karena berapapun angka jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 itu. F aksen x-nya sama dengan 0 dikalikan dengan 2, kemudian x pangkat 0 dikurangi 1, sehingga f aksen sama dengan 0. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.